Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Arif Rahman Hakim dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Saya akan meresum TN ke-12. Oke. Kunci keberhasilan pengurus Masjid Jogokarian dalam memakmurkan masjid. Keberhasilan pengurus Masjid Jogokarian dalam memakmurkan masjid dapat dirangkum dari beberapa poin utama. Pertama, orientasi pelayanan jamaah yang dilakukan melalui pendekatan berbasis data, seperti membuat database jamaah. Pendataan ini memungkinkan pengurus mengetahui kebutuhan jamaah, baik dari segi spiritual maupun ekonomi, sehingga kegiatan yang dilakukan benar-benar relevan dan bermanfaat. Sebagai contoh, program pemberdayaan masyarakat dari kondisi ekonomi rendah hingga mampu mandiri menunjukkan bahwa masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat solusi sosial. Kedua, inovasi manajemen masjid yang berpegang pada nilai-nilai masjid zaman Rasulullah. Masjid menjadi pusat kegiatan masyarakat yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah, pendidikan, hingga pelayanan sosial. Hal ini sejalan dengan fungsi masjid di zaman Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Ketiga, program sholat subuh berjamaah yang masif. Tingginya jumlah jamaah subuh hingga 60% dari jumlah jamaah sholat Jumat menjadi bukti keberhasilan pengurus dalam memotivasi masyarakat untuk mencintai masjid. Hal ini relevan dengan sabda Rasulullah SAW yang punya, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan kedua sholat itu, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Impian untuk memakmurkan masjid dan program kerja. Menurut impian saya adalah menjadikan masjid di lingkungan saya sebagai pusat pengembangan budaya Islam yang menyeluruh. Salah satu program yang ingin saya usulkan adalah masjid sebagai pusat kemandirian dan harmoni sosial. Program ini terdiri atas beberapa tahapan. Pertama, pendataan jamaah. Membuat database jamaah yang mencakup data pribadi, ekonomi, dan partisipasi kegiatan masjid. Pendataan ini menjadi dasar untuk merancang program yang sesuai pendidikan Islam dan kewirausahaan, mengadakan kelas agama, pelatihan, keterampilan, dan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas jamaah secara spiritual dan ekonomi. Yang selanjutnya, subuh berjamaah berhadiah. Gunanya meningkatkan motivasi jamaah untuk hadir di masjid saat sholat subuh melalui program insentif dan kajian khusus setelah sholat subuh. Selanjutnya, sosial dan ekonomi. Membentuk koperasi masjid dan program zakat produktif untuk mendukung jamaah yang membutuhkan. Dan yang terakhir, media dakwah kreatif. Memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang menarik dan menjangkau generasi muda.
Selanjutnya, tindakan jika masjid terindikasi radikalisme. Jika masjid di lingkungan saya terindikasi menjadi tempat sosialisasi radikalisme, langkah pertama yang akan dilakukan adalah berdialog secara terbuka dengan pengurus masjid. Pendekatan dialogis ini penting untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi damai. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, saya akan bekerja sama dengan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat untuk melibatkan masjid dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan cinta tanah air. Program seperti ini, diskusi lintas agama, pelatihan modernisasi beragama, dan kajian Islam rahmatan lil alamin dapat dilakukan untuk meluruskan pemahaman jamaah. Program kegiatan untuk menangkal faham anti Pancasila. Sebagai anggota remaja masjid, saya akan mengusulkan program remaja masjid pelopor perdamaian dan toleransi yang meliputi: pertama, kajian rutin modernisasi beragama. Kajian dengan tema Islam rahmatan lil alamin yang menekankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan toleransi, pendidikan Pancasila dan kebangsaan, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kajian masjid. Yang selanjutnya, Festival Kebudayaan Islam Nusantara, mengadakan kegiatan seni dan budaya Islam yang menggali khasanah kearifan lokal. Dan yang terakhir, pelatihan literasi digital dengan memberikan edukasi untuk melakukan hoax dan propaganda, untuk melawan hoax dan propaganda radikal di media sosial. Dengan langkah-langkah ini, masjid tidak akan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pengembangan budaya Islam yang moderat, damai, dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.